wabarakatuh. Zeli, kita pakai Zeli sama Pak Ardi aja ya. Jadi begini, kemarin Zeli menyampaikan kepada saya bahwa kemarin ada pas pesantren Ramadan ya. Nah, itu ada masalah tentang partisipasi anak. Kemudian Zeli kan saat itu merasa kesusahan begitu ya. Nah, kalau boleh cerita nggak sebenarnya apa sih yang terjadi di kelas saat itu? Ada beberapa kelas, nggak semua kelas. Ada beberapa kelas tuh yang sepertinya susah untuk saya kontrol. Ya mungkin faktor ya biasa kalau sudah tingkatnya makin tinggi mungkin merasa sebentar lagi akan tamat. Nah tapi ada juga kelas yang sebagian masih bisa saya kontrol dan saya kontrol. Kalau yang dipantau yang bisa dikontrol itu contohnya macam mana tuh? Kelas 7, kelas 8 masih oke. Kalau sudah naik ke jenjang kelas 9 itu agak sedikit sulit. Maksudnya kontrol dalam hal apa ini? Menertibkan. Terus dalam tapi kalau dibilang dari pemahamannya mereka ya walaupun mereka istilahnya tidak sesuai tingkat kelakuannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi dalam belajar ikut serta gitu ya. Serta pemahamannya masih oke. Jadi mereka tidak asyik sendiri gitu ya gitu. Oke, karena itu kemarin jadi minta sama saya untuk melakukan observasi di kelas. Itu sebenarnya tujuannya apa sih? Nah kalau untuk observasi di kelas itu yang saya pilih di kelas ini adalah 7. Kalau kelas 9 itu yang sulit di saya itu menertibkan namanya. Nah tapi kalau kelas 7 ini mereka mungkin karena baru mereka masih tertib Pak. Tapi yang jadi masalah itu adalah pemahaman siswa. Pemahaman mereka. Berarti di sini Zeli meminta saya nih untuk melihat bagaimana Zeli mengajar dan bagaimana tingkat pemahaman siswa. Oke. Sekaligus juga mau pastikan yang kemarin Zeli sampaikan partisipasi siswa itu. Oke ya. Berarti di sini saya diberi amanah untuk mengisi lembar catatan percakapan kita pra observasi kelas. Ya, jadi kan ini kita belum masuk ke kelas nih bahasanya. Jadi saya akan tanyakan dulu beberapa hal. Jadi tujuan pembelajaran Zeli itu apa? Tujuan pembelajaran saya untuk yang akan di kelas nanti. Anak-anak itu bisa memahami ya, dan mereka bisa memahami tentang arti atau pengertian dari keberagaman ya, merealisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan mereka tahu nih keberagaman di Indonesia itu kan banyak kan Pak. Nah, mereka tahu keberagaman di Indonesia itu ada keberagaman apa saja. Ya, contohnya ada suku di Indonesia itu kan banyak. Mereka juga harus tahu bahwa kita ini memiliki suku yang banyak seperti itu. Berarti berbalik dari yang tadi, berarti ada pengembangan yang hendak dicapai atau ada yang mau dilihat oleh saya ini adalah pemahaman murid sama partisipasi murid ya. Baik. Nah, strategi yang dipersiapkan apa aja? Apa yang sudah disiapkan sebelum belajar ini? Maksudnya seperti PowerPoint terus lembar kerja peserta didik. Metode yang dipakai apa aja? Saya lebih ke diskusi terus mengerjakan KKPD tadi secara berkelompok dan menarik kesimpulan dari diskusi tadi. Ada presentasi di situ? Ada presentasi. Setelah mereka berdiskusi, mungkin ada beberapa kelompok ya perwakilan untuk ke depan mempresentasikan hasil yang sudah mereka kerjakan. Berarti dalam pembelajaran Zeli juga ada diskusi yang nggak harus kelompok mereka ya, misalkan Zeli tanya mereka jawab gitu juga. Ada. Ketika saya menjelaskan, saya kan sebelumnya saya menampilkan PowerPoint, ya di situ mungkin terjadi tanya jawab diskusi. Jadi tetap ada ya. Jadi mungkin itu salah satunya yang nanti saya akan lihat bagaimana partisipasinya saat Zeli tanya jawab dengan siswa. Baik, Zeli, kalau catatan dari saya sih persiapan Zeli sudah bagus, sudah siapkan PowerPoint-nya, kemudian sudah tahu metode apa yang dikerjakan, ada LKPD siswanya, kemudian strateginya ini udah lengkap. Dari yang ini saya rasa cukup. Waktu kita kayaknya sudah masuk, ayo kita ke kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Jamrat, Bangrai, Bismillahirrahmanirrahim. Kami Gajai beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Nah, pembelajaran kita sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita tentang keberagaman, Ibu mau bertanya ke anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu hari ini puasa? Aman puasanya? Aman. Sudah siap Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran ini. Jadi, anak-anak Ibu sebagai peserta didik ya diminta untuk menelaah, menyajikan laporan dan menghargai tentang makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, anak-anak Ibu diminta untuk paham tentang materi keberagaman ini. Dari dulu. Oke, Aldi bisa nggak? Aldi tahu nggak ada berapa sih agama yang ada di Indonesia ini? Tahu. Oke, ada berapa nih? 6. Oke, apa saja? Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, iya, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Katolik. Benar tidak teman-teman? Benar. Berarti Aldi paham nih bahwa di Indonesia ada 6 agama. Ya. 1, 2, 3, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, kelompok 3. 1, 2, 3, 4, kelompok 4. Oke. Kalian diminta untuk memberikan penjelasan apa tadi penjelasan tentang suku yang sudah dijelaskan, apa tadi agama, apa itu ras, dan apa itu antar golongan. Kalian buat di tabel yang sudah Ibu sediakan. Nah, kalian jelaskan di situ, boleh lihat buku bacaan kalian. Yang akan Ibu nilai itu adalah kerjasama, ya, kerjasama dan disiplin antar kelompok. Jadi kelompok yang sudah Ibu bagikan memiliki tugas masing-masing menjawab, jangan hanya menerima jawaban dari temannya, tapi membantu ya nak ya. Itulah yang disebut dengan kerjasama. Gambaran. Gabungan Anda itu betul. Maka nama saya Alifan Putra dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja keras dari kelompok kami. Ya, kerja keras. Tentang keberagaman. Jamrat, Bangrai, Gajai beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari tiga dulu tadi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Zeli, ini kita masuk pada pasca observasi kelas. Tadi kan kita udah masuk ke kelas, melihat bagaimana Zeli melakukan pembelajaran dengan siswa di kelas. Saya tadi bantu amati, karena kan Zeli di awal kita sebelum observasi itu kan Zeli mengatakan bahwa
Tolonglah Pak Ardi, saya ingin tahu nih bagaimana partisipasi sama pemahaman siswa saya tuh di kelas. Oleh karena itu kan saya bantu Bu Seli. Saya ingin memperlihatkan sama Bu Seli di mana kekuatannya Bu Seli. Baik, ini adalah fase terakhir. Setelah observasi kita masuk pasca observasi. Jadi mungkin ada serangkaian pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bu Seli. Dari sini kita akan melihat apa sih tindakan yang akan Bu Zeli lakukan ke depannya. Baik Bu Zeli, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bu Zeli, boleh diceritakan sama saya bagaimana keadaan kelas menurut pandangan Bu Zeli saat mengajar tadi? Ya, pertama saya masuk kan karena pada saat berpuasa. Iya benar. Dan keadaan anak dalam kondisi mungkin biasa lah ya Pak, kalau anak-anak puasa mungkin agak sedikit lemas dan itu pun sudah jam terakhir. Saya masuknya sudah jam terakhir. Nah, agak sedikit lemas, tetapi mungkin mereka masih ada beberapa yang semangat. Iya. Saya lihat juga Bu Zeli memang bisa mengatur beberapa kelas supaya beberapa siswa sehingga ada yang merespon atau tidak. Baik Bu Zeli, kan fokus kita ada dua. Yang pertama mengenai pemahaman siswa, yang kedua mengenai partisipasi siswa. Boleh Ibu Seli ceritakan bagaimana sih pemahaman siswa saat membelajarkan materi keberagaman ya? Mereka mempelajari materi keberagaman ini, pemahaman siswa menurut saya agak lumayan, tapi ada juga beberapa yang kesulitan. Itu kalau kita berikan skala nih, pemahaman siswa pas saat Zeli memberikan pembelajaran kepada siswa itu berapa? Dari angka 1 sampai 10? Mungkin 7,5. 7 atau 7 sampai 7,5 ya. Berarti kan apakah itu menurut Bu Zeli puas dengan kondisi yang seperti itu? Belum. Iya. Berarti ada sesuatu yang diharapkan lebih. Ya, saya mengharapkan mereka lebih pemahaman mereka ketika saya menjelaskan atau saya memberikan ilmu kepada mereka, mereka tuh lebih paham lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita tarik angkanya dari 7 atau 7,5 ini ingin menuju ke berapa? Saya nggak, mungkin 8 atau 8,5. 8 sampai 8,5 ya? Itu bagi saya mereka udah cukup cukup paham ya Pak ya. Iya sih. Karena memang angka tersebut kan diantara kebaikan yang bagus, jadi siswa juga memahaminya lebih mantap ya begitu. Baik, Bu Zeli, ketika kita meminta pemahaman yang berlebih, siswa ingin memahami lebih, berarti kan kita punya strategi, begitu. Apa menurut Bu Zeli strategi yang setelah Bu Zeli melaksanakan pembelajaran dan setelah Bu Zeli tahu kondisi pemahaman siswa, kemudian harapan Bu Zeli mau naik, apa yang mungkin akan Bu Zeli lakukan selanjutnya? Mungkin sebelumnya saya akan men-share video ya lewat YouTube, kirim ke WA grup mereka untuk mereka pelajari sebelumnya, atau mungkin saya akan men-share buku-buku atau untuk mereka baca di rumah. Iya. Selain dari men-share buku-buku atau mungkin ketika di kelas saya menayangkan dulu video-video pembelajaran. Jadi kalau yang saya bisa tangkap di sini berarti Bu Zeli sudah menyediakan bahan yang berbeda ya. Jadi kan siswa mana yang lebih menyenangi dengan bahan buku bacaannya, ya silakan gitu ya. Menampilkan mungkin video-video yang menarik untuk pembelajaran yang saya ajarkan sama siswa. Berarti Bu Zeli sudah paham nih selanjutnya mau dilakukan apa pada pembelajaran ini. Baik, berarti saya sudah tangkap strategi Bu Zeli tentang pemahaman siswa. Kita punya satu catatan, yaitu di bagian partisipasi siswa. Boleh Bu Zeli ceritakan nih bagaimana partisipasi siswa? Ya Pak, partisipasi anak ini ya mungkin ada yang aktif dan juga ada yang ya masih santai-santai aja ya Pak ya, itu kan biasa itu terjadi di kelas ya. Siswa di dalam kelas itu tapi kebanyakan lebih banyak santai. Tapi saya lihat Bu Zeli, walau terlihat seperti itu, ada beberapa siswa yang bahkan
terus menerus itu ingin memberikan jawaban. Iya. Dan Bu Zeli saya senang, di mana Bu Zeli itu memberikan apresiasi. Iya. Senang gitu karena Bu Zeli sudah mampu mengapresiasi mereka. Iya. Salah satu kekuatan. Baik, kalau kita mengambil skala seperti pemahaman dari 1 sampai 10 partisipasi siswa di kala itu, Bu Zeli. Saya sempat 7. 7 ya, masih kategori cukup. Iya. Dan harapannya Bu Zeli? Saya maunya jadi mungkin akan partisipasi siswanya lebih up lagi di pembelajaran berikutnya. Berarti dari angka ke angka 8 ya. Strategi Bu Zeli sama seperti pertanyaan tadi. Iya, mungkin saya tuh kurang ngajak anak-anak bermain. Karena kan perlu kan kita ngajak anak bermain, nge-refresh otak aja, mungkin dari belajar dari pagi sampai siang. Iya. Udah lelah, mungkin ya dengan anak-anak suka tuh sebelum dia anak kayaknya saya kurang ngajak mereka bermain. Mungkin saya bisa adakan permainan atau kuis. Boleh dicontohkan bagaimana itu? Mungkin saya akan kayak speaking gitu. Iya. Tebak-tebakan mungkin ya. Tebak-tebakan atau saya menggunakan media. Iya. Jadi bisa lebih ini ya. Ya, anak-anak kan biasa suka yang ada main-mainnya. Iya, benar. Apalagi masih di masa kelas 7 ya, peralihan. Peralihan dari anak-anak ke masa remaja. Baik, Bu Zeli, saya sudah tahu apa langkah ke depan Bu Zeli terhadap pembelajaran ini, karena kalau saya lihat di FPP ini kan baru pemahaman pertama kali mereka, jadi masih ada 2 kali lagi pertemuan terhadap materi ini. Baik, Bu Zeli, kiranya sudah mendengar catatan-catatan saya mengenai observasi kelas. Boleh saya sampaikan? Baik. Masukan juga untuk saya. Jadi ketika Bu Zeli melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi ada beberapa hal yang saya catat. Di sini kita mulai dulu bahwa tujuan dari materinya adalah menelaah, menyajikan laporan, menghargai tentang makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan area pengembangannya adalah pemahaman siswa dan partisipasi siswa. Baik, di sini pembelajarannya yang diambil adalah berbasis masalah. Jadi disampaikan ini masalahnya apa, mulai dari ras kemarin kalau tidak salah saya. Kemudian metode diskusi, disampaikan presentasi lisan dan penugasan. Dan saya rasa semuanya udah dilaksanakan dengan baik. Bu Zeli udah mampu. Kalau dibilang cara mengajar Bu Zeli baik sekali. Sudah mampu menggunakan berbagai macam metode. Cuma untuk kedepannya kan kata Bu Zeli mau ditambahkan lagi nih. Iya. Catatannya bagus. Ibu sudah melaksanakan pembelajarannya dengan baik. Kemudian mengajak muridnya untuk bertanya jawab. Kemudian Bu Zeli juga memfasilitasi murid untuk menyampaikan hasil diskusi. Karena menurut saya itu penting. Bu Zeli juga pasti merasakan bahwa itu penting. Karena menyampaikan hasil ide mereka kan Bu Zeli. Baik, menurut saya dari apa yang Bu Zeli ingin lihat pada diri Bu Zeli itu sudah baik, dan itu merupakan sebuah kekuatannya Bu Zeli. Tinggal kedepannya bagaimana Bu Zeli sendiri untuk mengembangkan diri. Baik, menurut saya dalam waktu singkat ini coaching kita ini saya anggap cukup. Baik, sebelum kita mengakhiri coaching kita Bu Zeli, apa perasaan Bu Zeli ketika awalnya kan kita mulai dengan kata supervisi. Dan saya dengar dari Bu Zeli bahwa Bu Zeli itu tidak bisa tidur. Iya. Gimana ya, kalau saya tuh kalau dari zaman dulu ya. Kalau dengan kata supervisi itu lumayan agak berat. Apa yang biasanya kalau Bu Zeli bisa disampaikan? Mungkin agak grogi aja ya Pak ya. Karena kan biasanya kita ngajar di kelas itu ada anak-anak dan rupanya ada yang lain yang kelasnya lebih tinggi menurut saya kan, melihat itu agak grogi. Takut salah gitu. Benar. Baik, berarti kalau kita diperbolehkan memberikan mana yang lebih baik, apa yang dirasakan ketika kita kan coaching seperti itu? Lumayan menyenangkan. Tadinya saya
takut gitu kan. Iya. Tapi sudah di kelas sudah melihat seperti ini, apa sih? Jadinya lebih enak ya. Iya, lebih enak. Karena memang sejatinya coaching itu sebenarnya tidak memfokuskan kelemahannya. Iya, karena kan saya awalnya merasa takut. Iya, benar. Takut nanti salah. takut Iya. direvisi ini, terlalu banyak salah ini. Tidak. Jadi dalam proses coaching ini yang fokuskan adalah Bu Zeli sendiri sebagai guru. Jadi Bu Zeli yang mengetahui di mana kelemahan dia sendiri yang mengetahui apa kekuatan Bu Zeli. Baik, saya rasa cukup untuk pasca observasi kita hari ini. Saya berharap kedepannya Bu Zeli bisa berbagi pengalaman lagi kepada saya. Bagaimana nih pembelajaran kedua dan ketiga tentang strategi yang Bu sudah sampaikan barusan. Insyaallah. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Zeli. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak Ali.